Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 November 2022, Bapenda Kabupaten Berau melaksanakan optimalisasi pendapatan pajak daerah khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dihadiri notaris, camat, dan lurah. Sumber acara dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dan dari Bapenda sendiri, Kepala Bapenda Kabupaten Berau. Acara optimalisasi pendapatan pajak daerah khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, yaitu Insinyur Muhammad Ghazali, SIP, MN. Di pasal 4 ayat 2 ada 9 item ya Pak ya. Jadi berkurang 2 mungkin ya Pak ya. Pajak daerahnya yang tadinya 11 9 ya Pak ya. Namun BPHTB ini masih ada. Next. Nah ini di antara pajak-pajak daerah yang ada ini yang salah satunya berhubungan dengan notaris atau PP itu BPHTB. BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah ini kemudian kita coba analisis apa sih kaitannya BPHTB ini dengan notaris dan PPAT. Next. Mungkin dilihat dari sebelumnya, dilihat dari cara pada pasal 44 ayat 2 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, BPHTB itu bisa timbul karena yang salah satunya pemindahan hak. Ini yang pertama jual beli. Jual beli ini sebenarnya dalam jual beli tanah atau bangunan tidak terkait langsung dengan notaris, tapi lebih ke PPAT-nya. Karena yang membuat akta jual beli itu PPAT. Kemudian adapun notaris bisa terlibat biasanya di PPBJ-nya sebelum akta tersebut dibuat oleh PPAT. Kemudian yang kedua karena tukar menukar ini juga masuk ranahnya PPAT. Kemudian yang ketiga hibah juga masuk ranahnya PPAT. Kemudian yang keempat hibah wasiat. Di sini ada wasiat merupakan salah satu kewenangan dari notaris. Notaris bisa membuat akta otentik terkait wasiat dan dilaporkan ke Dirjen AHU supaya terdaftar. Yang kelima karena waris itu ada terkait dengan notaris, mungkin terkait pembuatan akta pernyataan warisnya atau surat keterangan hak waris. Kemudian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ini merupakan kewenangan dari PPAT juga, imbreng seperti itu. Kemudian yang ke-7 pemisahan hak yang menyebabkan peralihan itu juga sebenarnya kewenangan PPAT. Kemudian penunjukan pemenang dalam lelang itu bisa menjadi kewenangan notaris seperti yang ada di UJN, bahwa notaris berwenang membuat risalah lelang. Salah satu isi risalah lelang itu menyatakan siapa pemenang lelangnya. Tapi mungkin dalam praktek sekarang banyak notaris tidak banyak terlibat, sudah ada yang namanya pejabat lelang kalau tidak salah. Jadi pejabat lelang yang membuat risalah lelangnya. Kemudian yang 9 pelaksanaan putusan. Next. Yang 9 pelaksanaan putusan hakim, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan notaris atau PPATK untuk yang ini. Yang ke-10 penggabungan usaha, kemudian 11 peluruhan usaha dan 12 pemekaran usaha itu
ada hubungannya dengan notaris, karena ketiga jenis tindakan ini kan dilakukan dengan perubahan anggaran dasar di notaris, nanti yang hasilnya adalah akta perubahan dari badan usaha atau badan hukum tersebut. Kemudian yang ke-13 juga karena hadiah, mungkin hadiah bisa kita samakan dengan hibah, berarti itu merupakan kewenangan dari PPAT. Next. Kemudian ini sedikit untuk bahan diskusi kita mengenai tantangan bagi notaris. Yang pertama ini terkait BPHTB ini, seperti yang kita tahu bahwa kadang ada usaha dari wajib pajak itu untuk meminimalisir nilai pajak yang harus dia bayarkan, sehingga mungkin transaksinya mereka menghadap ke notaris mengklaim bahwa transaksinya jauh di bawah sebenarnya transaksi yang terjadi. Mungkin itu juga jadi dilema bagi notaris, karena notaris juga mungkin tidak mungkin kan karena itu pernyataan para pihaknya kemudian meragukan pernyataan para pihak itu dan akhirnya tidak memproses akta atau keinginan dari para pihak. Itu mungkin menurut saya pengklaiman besarnya transaksi itu jadi tanggung jawab, harusnya jadi tanggung jawab para pihak yang wajib pajaknya, sehingga mungkin notaris tidak bisa berbuat banyak terkait hal itu. Kalau memang para pihak mengklaim transaksinya 100 juta, apakah notaris harus mengejar, oh ini bohong nih 100 juta, harga di situ kan 500 juta, masa ininya 100 juta. Tapi kita di undang-undang juga PPAT kan dasar untuk pengenaan tarifnya adalah dari nilai transaksi. Sementara nilai transaksi ini yaitu klaim dari para pihaknya. Mungkin kan sekarang yang sempat jadi masalah karena PPAT-nya menghitung pajak berdasarkan nilai transaksi, tapi ternyata mungkin dari Bapenda atau dari itu punya pandangan lain bahwa harga tanah di situ itu tidak segitu. Nah ini mungkin yang harus kita diskusikan, apakah karena secara undang-undang kan yang menjadi dasar perhitungannya nilai transaksinya, tapi ketika ada ketidakwajaran kita juga harus menindaklanjuti gitu, supaya memang kewajiban wajib pajak itu betul-betul dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya tantangannya ini, notaris atau PPAT kadang diminta untuk membayarkan pajak BPHTB-nya, artinya dititipkan oleh wajib pajaknya karena mungkin tidak mau berurusan langsung dan tidak ada waktu, akhirnya pajaknya dititip. Nah, penitipan pajak ini juga menjadi ujian bagi notaris, karena di beberapa daerah sempat kita ketahui bahwa ada pajaknya yang digelapkan, tidak disetor, akhirnya aktanya tidak selesai-selesai. Kemudian ada juga yang kasus sepertinya di Balikpapan seingat saya, jadi karyawan dari kantor notaris itu mungkin ada semacam sekongkol dengan karyawan dari pajak membuat faktur atau surat tanda terima palsu itu Pak Aspal. Jadi baru diketahui belakangan dan akhirnya notaris yang bersangkutan harus membayar hampir 1 miliaran tunggakan yang dianggap tunggakan itu, karena yang sebetulnya tidak diserahkan pajaknya, itu hanya ada bukti stor yang aspal gitu Pak. Kemudian yang tantangan selanjutnya terkait jual beli properti. Ini merupakan transaksi yang harus wajib notaris menerapkan proses prinsip mengenali pengguna jasa Pak. Jadi ini hal yang baru bagi notaris Pak, dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Notaris saat ini dituntut untuk seperti bank Pak. Jadi kalau datang ke notaris, harusnya sekarang kita disodorkan beberapa formulir yang isinya kurang lebih menanyakan sumber uang yang dipakai untuk transaksi Pak. Ini di Undang-Undang Tindak Pidana
pencegahan tindak pidana dan pencucian uang diatur Pak bahwa penjualan properti dengan nilai di atas 100 juta notaris itu wajib melakukan prosedur PSPJ ini Pak. Namun kami dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina notaris sudah melakukan pengawasan mengenai penerapan PSPJ ini memang belum diterapkan oleh sebagian besar notaris. Kalau saya bilang sebagian besar notaris di Kalimantan Timur dan Utara ini belum menerapkan PSPJ Pak. Jadi karena ada beberapa kekhawatiran kalau saya datang ke notaris yang menerapkan PSPJ, saya disodorkan dokumen, tanya-tanya kekayaan dari mana, pekerjaan apa, risihkan saya. Akhirnya saya datang ke notaris lain yang tidak menerapkan. Nah, itu Pak hambatan yang kita lihat. Kenapa notaris agak enggan, karena belum ada suatu kesadaran bersama untuk sama-sama menerapkan hal tersebut. Nah itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita di sesi diskusi Bapak. Terima kasih. Untuk paparan selanjutnya nanti disampaikan oleh Mas Dika. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak. Lanjut aja langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika dari Kambil teman-teman Hakim. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh teman saya ya, terkait BPADG dan pajak dalam rangka meningkatkan PAD. Jadi saya akan menjelaskan terkait peran PPAD dalam peningkatan PAD. Peran PPAD mungkin yang poin-poin pentingnya di dalam penerapannya PPAD hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak telah menyerahkan bukti pembayaran pajak BPADB. Jadi sebelum dilakukan yang pembayaran harusnya belum bisa dinomori dari akta PPAD tersebut dan belum bisa dilakukan balik nama di BPN. Kemudian yang kedua, PPAD memiliki kewajiban memeriksa mengenai pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan atau terdapat kesalahan dalam pembayarannya. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Randy. Yang ketiga, pejabat pembuat akta tanah memiliki kewajiban memeriksa mengenai pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Apakah kesalahan atau kurang bayar? PPAD di sini merupakan ujung tombak dalam pembayaran PPAD itu dari wajib pajak dalam transaksi jual beli. Apabila ada kurang bayar, maka PPAD harus membicarakan pada kliennya kalau ada kurang bayar di situ. Sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Bagaimana dengan jabatan notaris dalam penerimaan pajak daerah? Undang-Undang Nomor 2 tentang perubahan jabatan notaris menerangkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dihasilkan oleh peraturan perundang-undangan. Mungkin peran notaris di sini adalah ketika pembuatan perikatan jual beli lunas, maka hal itu sama dengan pembuatan akta jual beli. Ada juga akta kuasa menjual, SKMHT, akta konsen royal, dan lain-lain. Mungkin teman-teman notaris ini lebih pengalaman ya terkait pembayaran BPADB, bagaimana PJB lunas itu apakah harus membayar BPADB terlebih dahulu atau seperti itu. Kemudian saya akan membahas tentang peran notaris pada PNBP. Hal ini diatur dalam PP nomor 28 tahun 2019. Peran notaris
kebanyakan adalah pelayanan jasa hukum. Apa saja itu pelayanan jasa hukum? Ada beberapa yang bisa dikategorikan sebagai pelayanan jasa hukum yang dikenai PNBP. Pertama, pengesahan, pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum seperti PT, yayasan, dan koperasi. Yang kedua, pengesahan, perubahan, pembubaran badan usaha dan badan hukum seperti JV, firma, dan persekutuan perdata. Ini semua ada PNBP, Bapak Ibu. Misal pembubaran kebakaran berapa, perubahan berapa, dan pembubaran berapa. Kemudian untuk pengangkatan, pelantikan, perpindahan wilayah jabatan, cuti dan perpanjangan masa jabatan notaris juga ada PNBP-nya tersendiri. Kemudian untuk pendaftaran perbaikan, penghapusan jaminan fidusiar, kemudian penyampaian wasiat, lalu pengesahan pendaftaran badan hukum partai politik. Ini semua bisa dilihat pada ketentuan peraturan pemerintah tadi yang nomor 28 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ada di lampirannya Bapak Ibu. Jelas itu transaksi apa, tarifnya berapa, dan harus disetor berapa. Dan juga selain di lampiran PP itu ada juga di menu Simpadu di www.aru.go.id. Mungkin notaris, rekan-rekan notaris sudah familiar dengan ARU online. Ada menu Simpadu, ada penerimaan negara bukan pajak di situ. Kemudian ini kesimpulan yang bisa saya rumuskan terkait pemaparan Mas Dendi dan saya hari ini. Yang pertama, notaris dan PPAT merupakan dua jabatan yang berbeda dengan instansi pembina dan pengawas yang berbeda pula. Notaris, instansi pengawas dan pembinanya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang PPAT, instansi pembinanya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, peran notaris lebih banyak dalam hal PNBP dalam melakukan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, karena adanya suatu akta otentik yang harus dibuat dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, peran dalam peningkatan PAD terdapat pada notaris selaku jabatan juga seperti PPAD. Dalam hal ini adalah pengumuman BPADB ketika membuat akta peralihan hak atas tanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk ke depan bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih ke Pak Wendy dan Pak Ardika. Dari sini kita bisa mendapat suatu sedikit ya, bahwa dalam pengelolaan BPHTB tentunya peran PPAT itu sangat penting sekali sebagai ujung tombak daripada optimalisasi pendapatan, dikarenakan PPAT itu langsung berhadapan dengan penjual dan pembeli. Nah, dari penjelasan ini juga dapat kita pahami bahwa PPAT dan notaris itu punya peran yang berbeda. Di notaris itu di bawah Kemenkumham ya Pak ya, sedangkan PPAT itu di bawah BPN. Nah, untuk materi ini kita kasih aplaus dulu sama-sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang kedua ya, pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Iskandar Zulkarnain SSIT ya. Beliau akan memaparkan tentang kebijakan ya
umum pemerintah yang baik dalam pertanahan. Beliau dari BPN Kabupaten Berau kepada Pak Iskandar Zulkarnain kami beri waktu 15 menit. Cukup ya Pak ya? Silahkan Pak. Itu dari PTSR. Belum program-program pemerintah yang lain. Kemudian tadi ini kita kan diarahkan ke asas-asas Pak ya, asas-asas. Kalau asas-asas itu yang di kami, memang itu kita perlukan ya. Kaitan produk kita ini jangan sampai cacat administrasi yang nanti akibatnya ke kalah kalau kita ke pengadilan. Makanya yang perlu kita perhatikan di sini asas kepastian hukumnya, yang kaitan pelaksanaannya diatur dengan aturan pemerintah. Terus asas kecermatan yang harapannya kita sesuai dengan aturan tata ruang daerah. Yang umum sering kita temukan di situ pada saat kita teman-teman yang bagian perkara biasanya berperkara ke pengadilan, kita ditekankan ke arah sana. Cuma karena di sini kita banyak kaitannya dengan BPHTB, jadi yang saya sampaikan selain yang melewati BPHT karena peralihan hak, juga ada pendaftaran hak yang sudah terbit SK-nya itu harus membayar BPHTB. Kalau tidak membayar BPHTB, kami tidak bisa layani. Dan itu satu SK itu umurnya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan mereka tidak mendaftarkan, SK itu batal. Kalau sudah batal SK itu, otomatis kalau dia mau memproses lagi, memohon lagi dari awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi bahwa pada tahun 2022 ini BPN Kabupaten Berau ya, ini ada program PTSR itu sebanyak kurang lebih 14.000 ya Pak. Di mana di dalam 14.000 itu tetap punya kewajiban untuk membayar BPHTB ya. Kalau dia misalnya di bawah daripada batas tidak kena pajak berarti tinggi. Tetapi kalau dia di atas maka tetap wajib bayar BPHTB. Tetapi oleh BPN ya Pak ya, ini tetap harus bayar pajak tetapi diberikan sertifikat ya Pak. Tetap diberikan sertifikat tetapi ada stempel, ada tulisan bahwa ada pajak terhutang. Berarti di sini kita ada juga nih nanti Pak ya, bagaimana nanti kita mengoptimalkan yang belum memenuhi kewajiban ini Pak ya, seharusnya memang harus bayar ya Pak ya. Nah ini yang pertama yang harus kita ini. Dan isu yang kedua tadi juga sampaikan oleh Bapak Badar di Kemenkumham ya, ada beberapa permasalahan yang ada di ya seperti di daerah-daerah yang lain ya Pak. Dan yang terakhir ya Bapak dan Ibu, untuk pemateri yang terakhir ini kepala badan kami ya, dan strategi dalam rangka pencapaian BPHTB ini, di mana beliau punya optimis ya, punya pandangan ke depan bahwa PHD ini nanti ya akan memberikan sumbangan 10% lebih kontribusinya kepada APBD. Ya, sementara ini peran PHD itu hanya 7-8% ya Pak Kabar ya. Tapi kita optimis di bawah beliau kita bersama-sama akan bisa mencapai itu. Silakan Pak. Saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Bapenda Pak Juliansa, rekan-rekan narasumber dari Kementerian Hukum dan kemudian dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau, kemudian Pak peserta undangan dan rekan-rekan semua baik dari kecamatan, para notaris, PPAT, kemudian para lurah yang hadir pada hari ini. Bahwa pada prinsipnya kita ingin kebersamaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ini supaya dapat mensupport pembangunan yang ada di Kabupaten Berau. Bapak-bapak yang hadir pada hari ini, baik notaris, PPAT, camat, dan lurah dan sebagainya, adalah merupakan ujung tombak dari proses itu. Tanggung jawab memang ada di Badan Pendapatan Daerah, tapi tidak mungkin tidak terrealisasi kalau tanpa support dan bantuan yang maksimal dari Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum dari penerimaan BPHTB ini itu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan di tahun 2022 ini ada undang-undang baru yaitu Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana BPHTB tersebut masih merupakan kewenangan daerah dan punya kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Karena tentu mungkin perlu kami sampaikan bahwa APBD kita ini bukan hanya disupport oleh pajak asli daerah, pendapatan asli daerah, tapi juga dana dari bagi hasil dari baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Tapi sampai kapan misalnya kita mengandalkan dana-dana yang bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat tersebut, sementara kita tidak melakukan intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi pajak di daerah. Dan oleh karena itu maka kami berupaya secara maksimal pun sebagaimana tugas dari Badan Pendapatan Daerah. Bapak Ibu ketahui bahwa ketika misalnya kita menyatakan kami orang Bapenda, maka kami berpikir bahwa bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Karena nanti dengan pendapatan yang meningkat dan banyak itu bisa dibagi ke dinas-dinas atau perangkat daerah yang lain. Kalau kami tidak bekerja, yang lain juga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu maka kami berharap semua stakeholder yang ada ini dapat berpartisipasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh dari Kementerian Hukum dan HAM dan kantor BPN bahwa penting sekali BPHTB ini untuk dibayarkan karena memang untuk validasi dan lain sebagainya proses tidak akan proses tindak lanjut dari jual beli dan lain sebagainya dalam nama dan lain sebagainya itu tidak akan dilayani dan tidak ditindaklanjuti oleh BPN kalau BPHTB-nya tidak clear, tidak selesai. Ini seperti itu. Kemudian tadi subjek adalah orang yang memperoleh hak atas tanah, dalam hal ini adalah pihak pembeli. Kemudian objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Badan Pendapatan Daerah, kalau misalnya teman-teman misalnya di dinas lain targetnya atau target dari kegiatan ini misalnya contoh kalau perpustakaan mungkin tingkat kesadaran meningkat dalam minat baca dan sebagainya, kemudian dari Capil misalnya bagaimana mampu untuk merealisasikan atau terdaftarnya jumlah penduduk dan sebagainya. Kalau kami di Badan Pendapatan Daerah, kami juga punya target bagaimana pendapatan ini terus meningkat setiap tahun. Nah, oleh karena itu berbagai cara pun kami akan lakukan secara maksimal. Sebagaimana kami tayangkan bahwa tahun 2020 target kami 10 miliar di PAD kami. Kemudian alhamdulillah bisa terrealisasi 10 miliar 256 sekian. Kemudian di tahun 2021 target kami 13 miliar dan alhamdulillah terrealisasi 13 miliar lebih sedikit. Kemudian di 2022 ini kami juga bingung gitu, targetnya ini luar biasa besar, tapi kami optimis karena target ini masuk di dalam rancangan PAD kita. Jadi kalau misalnya ini tidak terpenuhi, belanja yang sudah ditetapkan itu juga tidak akan direalisasikan. Nah, tapi kami punya optimisme tinggi ketika memasang nilai tersebut karena komponen dari BPHTB tadi disebutkan bukan hanya terkait dengan jual beli tadi, ada HGU dan HGU inilah yang memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena HGU ini adalah diterbitkan oleh Kementerian APR dan BPN, tapi
Tapi kita punya kewenangan untuk menarik BPHTB-nya dan ini lumayan besar. Di NJOP-nya juga berbeda. NJOP untuk P2 untuk tanah dan bangunan itu 5.000, tapi kalau untuk NJOP yang ada di HGU itu sekitar 10.000. Nah, jadi bayangkan saja kalau misalnya banyak HGU yang muncul atau yang diterbitkan oleh Kementerian ATR, kemudian alhamdulillah tahun ini kita dapatkan itu dan makanya kami optimis ketika kami memasang target di perubahan di 2022 ini dengan angka 32 miliar 500 juta itu kami optimis akan memenuhinya, walaupun kemudian teman-teman Badan Pendapatan Daerah cukup bersusah payah lah untuk mendapatkan itu. Lanjut. Kemudian ada permasalahan dengan BPHTB ini. Jadi dalam pemikiran kita mungkin sederhana seperti ini, Pak. Kita ini selalu saling mencurigai. Kalau antara jual beli, misalnya jual beli antara penjual dan pembeli datang ke notaris, yang mencurigai itu pasti notaris, karena harga itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya, seperti itu biasanya. Nah, jadi terkadang notaris dilematis apakah memang menggunakan jual beli sesuai dengan NJOP yang ada atau sesuai dengan harga pasar yang sekarang. Karena kalau kita menggunakan NJOP, contoh misalnya ada satu tanah kapling misalnya. Kalau kita tahu misalnya harga pasaran di sana itu sekitar 150 juta, tapi NJOP-nya itu ketika dihitung itu di bawah misalnya 60 juta, notaris juga tidak akan atau PPAP juga tidak akan bersikeras bahwa itu harus disesuaikan dengan harga pasaran karena memang NJOP-nya sudah ada. Nah, begitu juga kemudian kalau misalnya surat dari permohonan untuk validasi BPHTB tersebut diserahkan ke kami juga muncul kecurigaan, jangan-jangan juga tidak sesuai gitu. Nah, jadi terkadang yang kemudian muncul nilai-nilai yang kami anggap teman-teman juga Badan Pendapatan Daerah juga terkadang juga mencurigai betul tidak sesuai ini, dan bahkan oleh karena itu kami mohon kepada mohon maaf juga kepada rekan notaris terkadang permohonan itu agak lambat karena teman-teman di Bapenda juga berpikir kayaknya tidak sesuai harganya ini gitu. Nah, akhirnya teman-teman di Bapenda juga ada informasi, misalnya ada satu bidang tanah yang dijual, teman-teman Bapenda juga mencari pembanding di daerah sana berapa sih harganya sekarang. Cuman memang ketika kita benturkan dengan NJOP kita tidak bisa bertahan, itu seperti itu. Dan alhamdulillah sebagai informasi kepada rekan-rekan semua camat dan lurah kemudian para notaris PPAT bahwa tahun ini kita sudah mendapatkan harga nilai NJOP terbaru untuk wilayah Kecamatan Tanjung Bedok. Itu kita sudah dapat nilainya. Di anggaran perubahan ini ada Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, Pulau Derawan, dan Maratua. Kita sudah insya Allah akan kita kerjasamakan juga dengan Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan untuk tahun yang akan datang 2023 dan sisa dari kecamatan yang ada tersebut, dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Setelah kita dapat nilai semua NJOP tersebut, kita akan buat dalam peraturan bupati, dan itulah yang akan menjadi patokan kita untuk menetapkan nanti BPHTB. Insya Allah nilainya akan signifikan. Jadi nilainya akan signifikan. Memang opsinya ketika kita naikkan ini akan jadi beban. Ada dua beban yang nanti terkait dengan BPHTB, kemudian terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Tapi terkait dengan pajak bumi dan bangunan, mudah-mudahan ada opsi-opsi lain untuk tidak naik secara signifikan. Tapi ini adalah bagian dari amanat undang-undang untuk kita terus mengupdate NJOP tersebut, karena kalau kita tidak mengupdate nilai tersebut, itu kita seterusnya kita akan seperti ini gitu, saling mencurigai bahwa karena NJOP tidak menggambarkan nilai harga pasar, maka sesungguhnya kedepannya seperti itu. Makanya mudah-mudahan nanti NJOP yang akan kita buat itu sesuai dengan nilai harga pasar, itulah yang mungkin akan menjadi representasi nilai yang sesungguhnya. Maka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis alhamdulillah sudah mempresentasikan kepada kami pendapatan daerah. Kalau kami melihat untuk NJOP ini sendiri, untuk perhitungan harga tanah saja untuk di daerah kalau saya targetnya 500 Keren. Diperbolehkan salah satu rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh notaris itu sebagai PPAT, Pak. Namun PPAT-nya ini harus ngalah, Pak, ketika misalkan saya sudah jadi PPAT di Brau, kemudian saya jadi notaris di Tarakan, saya harus mengajukan pindah PPAT
mau menjadi PPAT bisa dimungkinkan Pak camat menjadi PPAT asal di daerah kekuasaan camat itu banyak atau masih sedikit jumlah PPAT-nya. Jadi Bapak bisa menghubungi Menteri PPAT dan Tata Ruang. Ya, apalagi di sini cuma ada 12 orang, mungkin ada peluang terbuka lebar di situ Pak. Nah, PPAT itu kan dibedakan dari kita dari PPAT biasa. Itu rekan-rekan notaris bisa masuk ke situ Pak, PPAT biasa. Dan juga yang berijazah magister penotariatan bisa mengamankan sebagai PPAT sebagai PPAT biasa. Kemudian ada PPAT sementara. Itu adalah camat tadi Pak yang saya jelaskan. Jadi tidak ada PPAT kebutuhan suatu wilayah atau masih sedikit camat bisa mengajukan permohonan menjadi PPAT. Dan kemudian adalah PPAT khusus. PPAT khusus ini adalah pegawai BPN atau mantan pegawai BPN yang ditugaskan ke suatu wilayah juga sama karena belum ada atau masih sedikit jumlah. Kemudian di terkait utara sama selatan di ujian pasal 19 yang tertera di undang-undang. Demikian Pak. Terima kasih Pak Tika. Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Mungkin saya dapat menyimpulkan ini untuk meningkatkan perolehan BPATB ya. Tadi masalah PPAT, kemudian bagaimana kalau kita dari kecamatan juga ditunjuk sebagai PPAT sementara, karena memang formatnya itu PPAT sementara kalau camat. Kalau PPAT sudah terpenuhi, sekarang tidak ditentukan lagi standar satu kabupaten kota harus sekian PPAT. Tapi kita melihat dengan kondisi keadaan di suatu tempat. Jadi kalau menurut saya masih mungkin itu untuk PPAT sementara, terutama camat yang jauh. Nah, saran saya itu diusulkan saja ke kantor pertanahan. Nanti kita bantu untuk prosesnya. Nah, untuk penunjukannya bukan menjadi kewenangan saya sebenarnya. Saya hanya membantu mengusulkan. Jadi nanti dari kepala kantor kami yang mengusulkan provinsi, kalau provinsi menerbitkan otomatis kita lantik PPAT sementara itu. Untuk kaitan tadi nilai NJOP tadi seperti saya sarankan kita perkuat peta zona nilai tanah tadi. Nah, peta zona nilai tanah ini saya harapkan itu juga kerjasama dengan BPN. Jadi nanti bisa dimasukkan ke aplikasi kami. Jadi pada saat mendaftar, kalau itu dikurangi jadi Rp0 nanti di situ kena. Jadi otomatis tidak ada yang berani lagi yang main-main ke situ. Mungkin itu saja dari saya.